Jadi kalau kita menyalahkan sepenuhnya pihak MTech atas kurang bagusnya kualitas siaran ini, nggak bisa juga bang. Karena mereka nggak punya kendali penuh buat memproduksi siaran. Sepak bola bukan cuma soal pemain, pelatih, dan permainan di lapangan. Tapi bagaimana sepak bola itu bisa kita nikmati dengan enak, nyaman, sehingga bisa ngasih kepuasan yang maksimal buat kita sebagai fans sepak bola. Nah, salah satu yang bisa bikin kita nyaman buat nonton sepak bola, selain permainan yang seru dan cantik, tentunya adalah kualitas siaran. Kalau siarannya bagus, siarannya enak, gua rasa kita bukan cuma interest nonton klub kesayangan kita, tapi klub lain pun kita bakal tetap punya interest buat nontonin pertandingannya, karena dimanjakan sama visual yang enak ditonton. Sepakat? Contohnya kayak kemarin laga Persib Bandung versus Western Sydney Wanderers. Laga itu disiarin sama RCTI dan ternyata kita cukup dimanjakan oleh visual yang enak dan nyaman buat dilihat. Pasti yang jadi pertanyaan kalian semua, kenapa kok siaran Liga Indonesia nggak kayak gitu? Gak usah deh jauh-jauh biar siarannya sinematografi, estetik, tapi seenggaknya gak bikin sakit mata aja. Kayaknya masih belum bisa. Dan hal itu tentu jadi harapan kita semua, biar bisa menikmati sepak bola Indonesia ini dengan lebih nyaman kan. Makanya banyak orang yang ngasih kritik dan saran kepada pihak broadcasting Liga Indonesia, yaitu MTech, biar bisa ningkatin kualitasnya. Dan ternyata semua kritik dan saran itu didengar sama mereka. Karena dalam konferensi pers BRI Super League kemarin, Direktur SCM Harsiwi Ahmad bilang bahwa mereka mengevaluasi dan akan melakukan perbaikan. Menarik ditunggu perbaikannya gimana. Tapi sambil kita nunggu hasilnya pas kick-off BRI Super League 8 Agustus nanti, gua mau ngajak kalian buat sama-sama memahami kenapa kualitas siaran Liga Indonesia nggak bagus. Kenapa stasiun TV lain bisa ngasih siaran yang bagus, sedangkan MTech yang nyiarin Liga Indonesia belum bisa. Dan apa sih yang harusnya bisa dan segera diperbaiki oleh mereka? Kita bahas semuanya di video ini. Jadi kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Ya pasti setiap tahun kami itu harus melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Nah, evaluasi dan perbaikan itu tadi juga Pak Erik sebelum acara menyampaikan ya Pak ya, untuk bagaimana memperbaiki tayangan-tayangannya, termasuk dalam hal ini adalah produksi di lapangan. Gua sekilas jelasin dulu gimana sih sistem dari broadcasting Liga Indonesia ini diproduksi. Jadi MTech Group, selaku pemegang hak siar Liga Indonesia sejak tahun 2018, bukan pihak yang memproduksi siaran secara langsung dari lapangan. Tapi mereka cuman bertugas buat menyiarkan pertandingan. Sedangkan untuk pihak yang melakukan produksi siaran dari lapangan adalah PT Karya Kreasi Bangsa, anak usaha dari Bali United. Jadi mereka tuh yang bertanggung jawab buat menyediakan kamera, mengoperasikan kamera tersebut buat menangkap gambar, dan lain-lain. Jadi kalau kita menyalahkan sepenuhnya pihak MTech atas kurang bagusnya kualitas siaran ini, gak bisa juga bang. Karena mereka gak punya kendali penuh buat memproduksi siaran. Tapi setidaknya mereka harusnya bisa menerapkan standar atau kualitas minimal supaya kualitas siaran yang mereka terima bisa lebih bagus. Nah, sebenarnya apa sih alasan kualitas siaran Liga Indonesia ini kurang bagus? Ada beberapa faktor bang. Faktor yang paling jadi kendala besar adalah faktor anggaran produksi. Jadi emang semua perangkat ini biayanya nggak murah. Harga kameranya pun bisa ratusan sampai miliaran rupiah. Dan kamera yang dibutuhin kan nggak cuma satu, tapi banyak. Makanya itu jadi kendala besar karena emang nggak mudah buat menyediakan perangkat-perangkat mahal itu. Kemudian selain faktor anggaran, ada juga faktor infrastruktur stadion. Mulai dari posisi penempatan kamera sampai kualitas pencahayaan di stadion juga yang emang berpengaruh terhadap kualitas siaran. Dan ada juga faktor keterbatasan teknis, kayak koneksi internet atau bandwidth, yang mana hal ini juga bisa berpengaruh terhadap kualitas siaran jadi kurang HD, agak blur, atau frame rate videonya jadi rendah juga. Yang ketika frame rate videonya rendah, pergerakan pemainnya pun jadi gak smooth, gambarnya malah ada shadow atau bayangan, apalagi momen-momen cepat udah pasti gak bisa ketangkep secara smooth sama kamera. Dan emang patut diakui kalau beberapa hal tadi itu gak mudah buat diperbaiki secara langsung sekaligus. Apalagi kalau urusannya udah sama biaya. Bukan berarti mereka gak punya biaya sebanyak itu. Tapi tentu banyak faktor yang dipertimbangkan buat melakukan investasi besar-besaran. Tapi gua ngerti, pasti ada pertanyaan atau hal yang ganjel di benak kalian. Bang, itu kan RCTI aja bisa nyarin pertandingan Persib versus Western Sydney sebagus itu.
Ditambah lagi dulu waktu broadcasting Liga Indonesia belum dipegang sama MTech. Pernah waktu itu dipegang sama Net TV. Kualitas siarannya bisa bagus. Kenapa MTech atau Indosiar dan PT KKB ini gak bisa ngelakuin hal yang sama? Oke, kita bahas satu-satu bang. Pertama kita mulai bahas dari siaran Persib versus Western Sydney yang diproduksi sama RCTI dulu. Jadi salah satu faktor yang bikin siaran ini jadi bagus adalah karena ini cuma single match, bukan match yang banyak secara terus-menerus kayak MTech dan PT KKB yang nayangin liga. Otomatis ketika ini single match, apalagi matchnya bergengsi dan punya potensi rating yang tinggi, maka RCTI bisa ngasih effort lebih, dan effort mereka bisa fokus terhadap kualitas tayangan. Belum lagi RCTI emang udah sering nayangin event yang skalanya besar dan punya rating tinggi. Salah satunya adalah hak siar Timnas Indonesia di kualifikasi Pildun 2026. Maka ketika mereka sering handle event-event besar, mereka bakal lebih berani buat investasi terhadap perangkat yang mereka miliki. Karena potensi income yang mereka dapatkan dari penyiaran event besar tersebut bisa besar juga nilainya. Beda halnya dengan MTech dan PT KKB yang nyiarin liga. Mereka lebih fokus terhadap kuantitas daripada kualitas. Karena Liga Indonesia disiarkan secara massal dan berkala. Artinya jumlahnya banyak dan rentang waktunya lebih lama. Maka agak sulit buat mereka bisa fokus terhadap kualitas. Karena biayanya pasti jauh lebih membengkak. Oke, paham ya bang? Terus sekarang kita bahas Net TV yang dulu nyarin Liga Indonesia. Mereka kan sama tuh posisinya kayak MTech dan PT KKB sekarang. Kuantitas yang harus diproduksi sama-sama banyak, tapi ternyata kualitasnya nggak mereka tinggalin. Benar banget bang. Jadi dulu Net TV adalah stasiun TV nasional yang emang berfokus terhadap kualitas sinematografi. Kalian sadar nggak? Bukan cuma siaran olahraganya aja yang bagus, tapi emang siaran lainnya pun bagus semua. Nah itu emang jadi visi mereka yang fokus sama tayangan yang jernih, clean dan kekinian. Makanya mereka saat itu emang punya alat yang proper dan memadai buat nyarin pertandingan sepak bola dengan kualitas yang baik. Karena mereka jor-joran banget buat nyiapin semua alat yang dibutuhkan. Tapi, gimana nasib Net TV sekarang? Udah nggak ada bang. Mereka bangkrut. Dan salah satu faktor yang bikin mereka bangkrut apa? Karena mereka jor-joran menampilkan kualitas tinggi, tapi income yang mereka dapatkan ternyata gak sesuai sama effort yang mereka lakukan. Nah makanya, ini salah satu faktor yang tadi gua bilang, emang jadi pertimbangan banget sama MTech dan PT KKB yang belum berani invest secara besar-besaran. Karena emang nggak segampang itu bang, risikonya besar dan harus ada strategi jitu yang tepat ketika mereka melakukan investasi besar supaya bisa diimbangi dengan income yang besar juga. Emang dilema banget sih terkait kualitas siaran ini. Dinaikin kualitasnya tapi gak mudah dan perlu anggaran besar, gak dinaikin tapi masa udah tahun 2025 kualitas siarannya gak ada perubahan. Cuman ini sekedar saran gua, karena masalah utamanya adalah anggaran yang besar, harusnya setidaknya MTech dan PT KKB bisa memaksimalkan elemen-elemen yang elemen tersebut gak berkaitan atau gak harus ngeluarin biaya yang banyak, tapi bisa cukup meningkatkan kualitas. Setidaknya biar kita nonton lebih nyaman lah. Apa aja? Yang pertama, timing atau pemindahan tampilan kamera harus lebih pas dan lebih smooth. Karena sering banget terjadi ketika momen yang harusnya ditangkap pakai kamera utama, ini mereka malah di zoom atau di close up, ataupun sebaliknya. Contoh ketika momen serangan cepat, pemain lagi dribbling, ini malah di close up ke pemain tersebut, padahal kita sebagai penonton pengen tahu situasi serangan atau situasi di sekitar pemain itu gimana. Nah, momen itu jadi gak dapet kan? Atau ketika momen emosional, momen dramatis yang harusnya di close up supaya emosinya bisa lebih ngena, ini malah enggak. Nah, hal kayak gitu simple, tapi berpengaruh banget kan sama kenyamanan penonton. Terus yang kedua, penyajian animasi pertandingan atau statistik yang harus dikemas lebih menarik. Jangan membosankan atau malah gak ada sama sekali. Plus, penayangan iklan juga harus tepat. Gua tahu itu emang kewajiban kalian buat nayangin iklan. Besarnya iklan pun tentu sesuai sama royalti yang didapatkan. Tapi tolonglah lebih bijak lagi buat memunculkan iklannya, supaya iklan itu gak ngalangin momen seru pas pertandingan berlangsung. Paling greget iklan yang di bawah itu sih bang. Kadang bola lagi di bawah nih, tapi tiba-tiba iklan muncul dan ngalangin pemain yang lagi nguasain bola itu. Kan lucu ya? Kemudian yang ketiga, highlight, replay, atau tayangan yang relevan. Jangan sampai replay telat muncul atau penayangan replay yang gak sesuai sama kondisi di lapangan dan akhirnya bikin kita jadi ketinggalan momen penting. Sama satu lagi, gak perlulah lu nyorot cewek-cewek cantik di tribun. Apa urgensinya sama pertandingan sepak bola? Gak ada sama sekali bang. Kalau emang momennya lagi break, mending lu nyorot pemain atau pelatih biar kesan emosionalnya bisa lebih dapet juga sama kita.
daripada lu nyorot cewek-cewek di tribun yang nggak ada kaitannya sama sepak bola atau sama pertandingan yang lagi berlangsung. Oke, itu cuman saran singkat aja. Sisanya pasti mereka lebih tahu hal apa aja yang bisa mereka tingkatkan tanpa biaya besar. Tapi pada intinya, dari semua penjelasan tadi, gua berharap siaran BRI Super League musim ini bisa lebih baik lagi. Gak harus kayak siaran Premier League atau La Liga, tapi setidaknya minimal banget bisa lebih enak dilihat, kontras atau filternya bisa lebih sesuai, lebih realistik lah, supaya kita bisa ngerasain experience yang lebih enak dan nyaman ketika nonton sepak bola Indonesia. Kalau saran kalian buat perbaikan kualitas siaran ini gimana bang? Coba tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang nggak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!